Oke, kita mulai. Yang nomor 2 ini kan, ya. Nomor 2 Iya sebentar. mas. Kurang tendensi sentral. Di kemarin data bikin tutor kayak pada masih pengen secara langsung nih ya, belajar secara langsung tanpa tutor. Oke, oke. Lagi buka soalnya nih, ini materi. Kita tarik dulu ke bawah. Di slide 39 kan kalau seingat yang kayak di sini. Oke. Oh, yang ini kan ya. Yang ini. Oke. Disajikan data dari nilai ujian akhir mata kuliah statistik mahasiswa pendidikan matematika UNS sebagai berikut. Nggak Ya tahu mas, ini nilai bukan itu deh mas. Mas yang yang mana? di Yang mana? Oh, yang Yang Word. soal Word. yang Word. Yang Word ya, yang Word. Yang Word ini. Kirain yang itu tadi. Ngantuk ta? Enggak, belum ngantuk. Yang itu kan nggak usah dikerjain mas. Itu. Kalau ngantuk ya ngopi ya, bagi yang merasa ngantuk. Ngantuk ya bobo. Ngantuk ya bobo. Siva pengen bobo. Kiu kiu. Duh, ya request malah udah ngantuk duluan, gimana nih kalau segini ceritanya. Siva pantun dulu, Siva. Pantun. Ya apa enggak? Ntar. Disajikan data mengenai upah dalam dolar diterima karyawan atau pekerja setiap minggu pada kurva O'Keefe berikut. Buatlah prediksi frekuensi kumulatif frekuensi besar satu. Buatlah kurva O'Keefe kumulatif kurang dari persen hasil A. Sekarang kurva O'Keefe gambar 1 dan kurva O'Keefe di pertanyaan B. Estimasikan. Nah, ini masalah gini. Dari O'Keefe ini kan kayak agak kurang jelas gitu tuh kita melihat ini. Dia agak samar-samar gitu. Tapi mungkin kita bisa menghitungnya menggunakan perbandingan. Dengan perbandingan kita bisa mencoba menghitungnya. Oke. Kita buka jendela baru ya di sini. Bawa ke PowerPoint. Duh, ini gambarnya kayak gini banget ya. Buriek ya. Gambarnya buriek. Kurang HD nih. Baroko yubariku buriek. Oke. Kita senterkan dulu. Ada yang japri nih. Request apa? Oh, minta jawaban Qdat. Tatar. Kita perhatikan di gambar ini. Ini memang agak-agak susah kita untuk menentukannya. Sekarang gini deh, kita coba membuat bentuk dengan ukuran tertentu. Gini. Sekarang kalau kita paskan di angka, kan kita nggak tahu nih angka berapa toh. Apakah dia pas 65 ya belum tentu kan. Kalau kita taruh di angka 10, dia sekitar 2,25 tingginya. Kita naikin lagi, kalau di sini ya sekitar 4,5. Mungkin memang nggak terlalu jauh perbandingannya. Sekarang kita lihat dulu di angka 6. Dia sekitar 13,44 ya. Kita perlu buka Excel jendela baru nih untuk memprediksi, memperkirakan angkanya. 60-nya tuh dia dengan lebarnya 13,44 ya. 13,44. Kalau 70-nya berapa? Karena kita nggak tahu secara pasti ini apakah ber 65, kan kita nggak dikasih informasi apa-apa kan. 70 dia 15,72. Oke, 15,72. Nah, sedangkan yang di sini ini berapa ini? 14,63. 14,3.
Nah, pertanyaannya adalah ini tuh berapa ini ceritanya? Ini berapa kok bisa nggak ketemu gitu kan? Sekarang gini, kita coba kalau ini kita bagi ya dengan 60. 0,224. 0,224 ya, pokoknya nggak beda jauh lah perbedaannya. Ya mungkin ini kita bisa dengan cara itu tadi, kita mengalihkan ini dikalikan dengan ini. Kok gitu, dibagi mungkin ya. Salah lagi, atau kebalik ini. Sorry ya, ini kalau kayak kebalik gitu, ini dibagi dengan ini ya, sekitar 65 ya, taruh aja ini 65, yang di sini 65, yang di sini 65 ya kayaknya, ini 65 anggap aja. Kita emang nggak tahu secara pasti ini angka berapa, tapi kita kayak 65 gitu. Ini agak susah nih kalau kita memperkirakan. Sekarang coba deh kita gantian yang ini. Ini berapa nih? Ini sekitaran 12,75. Ya, kita taruh di sini 12,75. Agak susah nih untuk memprediksi angkanya. Jadi kita bagi sekitaran 56,9, mungkin ini 57. Ya, kita anggap saja ini 57 yang di sini. 57. Emang nih agak lain ini kurvanya. Kita nggak terlalu dikasih tahuin angka berapa, cuma suruh ngira-ngira sendiri. Ya, agak-agak emang. Oke, coba kita geser ya, kita geser ke sini sekarang. Kira-kira juga udah nyentuh dia titiknya. Ini 10,53. Ini perlu kita apa ya, kunci dulu ya biar dia gak ikut geser. Kita kunci, kayak bakal gitu terus nanti. 47. 47, oke. Masih agak-agak ruwet ini, tapi ya gitulah. 47. Sekarang kita geser dulu lah. Geser kemana nih? Geser ke sini. Berapa nih? 6,91. 6,91. 6,91. Tarik lagi 30,8, mungkin dia kita butuhin saja 31 ya. Ya taruh aja ini 31. 31. Sekarang kita ke sini. 3,84. Tuh ngapain aja dari tadi kok gini terus. Oke. Kita tarik lagi. 17. Oke, kita anggap saja itu 17 yang di sini. 17. Biar kelihatan. 47, 57. Biar kelihatan dulu. Kita geser ke sini ya.
1,56. 6,9 mungkin sekitar 7. Ini nggak dipakai kan yang ini? Halo. Yang ini loh, yang enggak kan? Kalau kita tutup aja kayaknya. 7 ya, kita anggap aja ini 7. Jangan-jangan pada ngantuk ini ya kalau bahas kayak gini. Mungkin bosen ngeliatin itu lagi ngapain ceritanya. Pada ngantuk. Oke lah. Geser lagi yo. Semakin menipis ya, bagaikan jeruk nipis. Sejak kapan jeruk nipis jadi tipis? Oke, 0,45. 0,45. Sekitar 2 ya. 2. Kayak cuma nggak dipakai, ya udah kita close aja yang ini 2. 2. Ini kalau dia mepet garis berarti udah pasti dia 0 ya. Udah pasti 0. Sampai di sini gimana? Paham atau ada yang masih pusing atau gimana? Halo. Atau ada pada ngantuk? Ya paham ya. Paham. Kita lanjut. Jadi kita udah membuat angka prediksinya di sini untuk mencari-cari. Di sini kita jadi sudah tahu apa itu frekuensi kumulatifnya berarti 65, 57, 47, 31, 17, 7, 2, 0. Ini 250, 260, 70. Oke. Ya, ada tanya apa? Mas mau tanya, itu angka-angkanya Ya, kayaknya memang bener dikira-kira ini. Karena dari gambar ini kan kita nggak dilihatin angkanya ini berapa aja gitu kan. Kita memang harus ngira-ngira sendiri. Tentunya dengan perbandingan tadi ya. Kita mencoba membuat perbandingan. Mungkin memang angkanya di sini tidak akan pas di angka berapa, tapi mungkin kita bisa apa itu pendekatan, jadi kita bulatkan ke yang lebih dekat gitu ya. Mas ini agak gimana gitu, kita suruh ngira-ngira gitu angkanya, cuma kasih gambar doang, nggak dikasih penjelasan angkanya berapa ya. Memang sih ya. Oke, A, buatlah ada pertanyaan nih ya. Tuh pesannya juga. Mas, aku masih bingung tadi Mas bagian angka itu dapat dari mana. Ini menggunakan perbandingan. Tadi kita ukur kan ya, ukuran dari ini loh. Ini kan ada bangun di sini. Ini kan kita lihat ukur tingginya kan ya. Ukur tingginya, terus kita memperkirakan masing-masing angka ini itu dengan menggunakan perbandingan. Begitu kan. Yang 13,4 terus sampai ke bawah itu Mas. Gini. Tadi kan memang kita ukur kan tinggi apa itu, tinggi dari bentuk ini kan, kita ukur tingginya berapa, terus kita menggunakan perbandingan memang di sini, menggunakan perbandingan.
Oke, ada yang paham nih atau ada yang masih kebingungan dengan itu tadi? Oke, kalau nah ini sudah siap belum nih untuk melanjutkan? Udah paham? Ini emang agak-agak ini memang perbandingannya ini. Kita harus ngukur dulu, baru kita bisa memperkirakan angkanya. Oke. Ya, kita di pertanyaannya kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan tabel distribusi frekuensi berdasarkan kurva O'Keefe pada gambar 1. Kita membuat distribusi frekuensi kumulatif ya. Kita membuat distribusi frekuensi kumulatif. Kalau di gambar ini kan dia dari 250 sampai 320 ya. Dan dia menggunakan lebih dari ya. Lebih dari frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi di sini kan nilai 250, 260. Jadi dia sampai berapa sih? Sampai 320. Kayak kita bisa ini ngapain ini? Sampai 320. 320. Ya sudah. Oke, sekarang frekuensi kumulatif lebih dari. Tadi kita dapatkan itu 65. Di sini juga ada deng angkanya. 65, 57, 47, 30, 17, kok 30, 31 nih karena dia lebih dekat ke atas, jadi kita belokkan ke atas. 17 terus 7, 2 dan 0. Distribusi frekuensinya ya. Sebentar. Terus dia suruh apa lagi? Distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kita jadi buat rentangan aja gitu ya. Ini nilai 250, 260. Sekarang juga gitu 260, 270. Kita buat ini nempel ya, semuanya jadi langsung kelihatan. Tepi bawah, tepi atasnya langsung kelihatan di sini. Nah, mari kita tarik ke bawah. Ya, sudah jadi. Sekarang kita tinggal hitung frekuensinya ya. Frekuensi ya, FI, bisa lambangnya itu FI. Nah, untuk frekuensi kita bisa tinggal kurangi dengan bawahnya aja. Tunggu kok gini ya? Ya enggak sih, bener enggak sih? Coba deh tak cek dulu nih. Total. Emang beneran 65 atau gimana datanya? Tak cek dulu. Ya bener 65. Jadi berarti ada 65 data. Pertanyaan adalah buatlah kurva O'Keefe kumulatif kurang dari berdasarkan hasil A. Sebenarnya sih kalau untuk gambar kurva yang kurang dari sih kita tinggal balik aja sebenarnya nih kurvanya. Kita tinggal balik ya. Sebentar.
Ini enggak sih, tapi kita cut ya, kita potong. Memang ukurannya ada sama nih dia. Sama ya ukurannya, kita crop ya. Karena dia nih belum tembus pandang, jadi duh. Kita crop dulu ya. Udah gak mau di remove background sih. Kenapa ini gak mau di remove background? Agak susah emang nih. Sebentar. Supaya kita kalau dibawa ke slide lainnya, dia masih sama atau tidak. Gak mau di remove background. Udah kita crop lagi nih. Kita crop lagi. Kita crop lagi juga di sini. Masih nggak mau. Coba kalau kita copy terus kita paste dalam bentuk gambar. Apakah dia sudah mau di remove background? Harusnya mau nih. Oke. Kita remove background. Kok banyak hilang ya? Ada yang hilang sepertinya. Kita sekarang keep dulu yang di sini. Keep. Kepala hilang, yang ini gantian hilang. Agak-agak nih. Nggak apa lah, nggak harus sempurna banget. Yang ini ada yang hilang. Keep dulu ini. Meskipun ngepasin garisnya emang dia agak susah untuk biar bisa pas garis. Kita bisa remove dikit di sini. Sebentar. Sedikit doang sih. Beda gini nggak apa ya. Kita copy terus kita paste di sini. Yap. Ini kan jadi ya. Kita tinggal balik aja gambarnya gitu kan. Nah, nanti untuk angkanya ini kita tinggal kurangi aja gitu. Nah, kita insert ya, biar dia kayak ada jarak gitu. Kita kasih jarak. Oke. Nah, FK kurang dari. Ini cara tinggal itu aja sih. 65 kurang yang di sini. 0. Yap. 08 18 34 48 58 63 65. Tapi tunggu ini angkanya kayak perlu kita balik juga deh, kita puter. Kita puternya berapa derajat nih? Oh, 80 berarti udah oke lah. 80. Nah, ini baru nih. Dan kan kita dapetin 8 ini. 8 ya, di sini 8. Ya, 8. Terus ini 18. Kita tinggal lihat ini juga kelihatan sih. 18. Kita nggak usah pusing-pusing deh. Ini 34. Ya yang atas ya 34, yang bawah ini 31. Ntar kok 31 ketutupan nih.
Ini kelihatan kan 31-nya. Sebentar. Enggak apa ya, dia tetap kelihatan kok. 17 ini 48. 48 plus 58 63 65. Oke. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Halo. Atau pada ngantuk atau gimana nih? Cek. Ini pada ngantuk ceritanya atau gimana? Oh, paham ya katanya. Paham. Oke, paham ya. Oke, belajar memahami. Ya itu tadi sih caranya memang. Di depth of give-nya memang tinggal kita balik aja sebenarnya kurvanya nih. Oke, sekarang kita lanjut ke poin setelahnya. Berdasarkan kurva O'Keeffe gambar 1 dan kurva O'Keeffe yang dimulai dari pertanyaan B, estimasilah perkiraan banyak karyawan dengan upah kurang dari $288 per minggu. Cari yang kurang dari $288 ya. Oke, sebentar. 288 itu dia ada di kelas ini kan nilainya 288. Ada di kelas ini. Terus kita ingin mencari data keberapa gitu ya. Dari FK yang lebih dari ini. 34 di 18. Ini di sini akan ada rumus baru, nantinya kita mending copy aja ini ke sini. Sebentar. Ini yang kita copy. Kita paste value-nya aja nih. Value-nya aja. Oke, angkanya doang kita paste. Ini FK. 288 itu ada di kelas ini ya. Data ada di kelas ini. Nilai 288. Pertanyaan apa sih? Karena dengan upaya kurang dari 288. Sekarang kita perlu mencari dia itu ada di data keberapa sih 288 itu. Sebentar. Maksudnya 34 ya, 34. Di sini kita harusnya 288 itu ada di data keberapa sih letak dari nilai 288. 34 ini ya, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah frekuensi pada kelas yang bersangkutan, terus kita kalikan dengan ini frekuensi kelas yang bersangkutan kita kalikan ini tadi ya, nilai ini dikurangi ini batas bawah ya, tepi bawahnya, terus kita bagi dengan panjang kelasnya. Oke. Dia ada di data ke 45,2.
Berarti estimasilah berikan kebanyakan dengan upah kurang dari $28 per minggu. Jadi jumlahnya ada 45,2 orang. Tunggu. Kok angkanya pecah gini? Mana ada orang pecah? Sebenarnya mau kita mutilasi kan? Enggak juga kan? Ya kali bosnya sejahat itu. Masa dimutilasi 45,2. Ya kita bulatkan saja lah ya menjadi 45. Karena dia kurang dari, mungkin kita lebih tepatnya itu bulatkan ke bawah. Karena dia kurang dari kan ya. Kurang dari, terus di situ apa? $296 atau lebih per minggunya. $296, oke. Suruh mencari 296 itu dia ada di kelas ini ya, ada di kelas ini. 296. Jadi kita lihat frekuensi kumulatif kelas belum. Ya, ada yang mau join lagi nih? Oke, izinkan untuk join ya. Kita lihat frekuensi kumulatif kelas sebelumnya kan dia ada di kelas ini. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, terus ditambah frekuensi pada kelas yang bersangkutan itu ya, dikalikan dengan nilai ini tadi 296 dikurangi tepi bawah, terus dibagi dengan panjang kelas ya. Kemudian jadi data ke 54. Oh, ini itu bilangan bulat nih, utuh berarti orangnya, nggak ada yang koma nih, orangnya utuh berarti, nggak ada yang dimutilasi, nggak ada yang diapa-apain. Bosnya baik nih ya. 54 berarti ada 54 orang ya yang upahnya tuh $296 atau lebih per minggunya. Nah, ini nih yang nomor 3 ini. Yang poin ketiga ini agak-agak complicated ini. Dia antara 263 sampai 275. Jadi sedikitnya $263 per minggu dan kurang dari $275 per minggu. Jadi dia antara 263 sampai 275. Kita berarti harus cari 263 nya berapa, 275 nya berapa, terus kita kurangi gitu ya. Ya, 263 sama 275. Nah, nilai 263 itu ada di kelas ini. Di kelas ini sekarang kita berarti lihat ya, frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas dikali nilai ini ya, terus dikurangi tepi bawah dibagi dengan panjang kelas. Kita ada 11. Oh, ini utuh juga nih. Ini ada 11 ya. 11 yang memang sebentar. Oh, salah ini kok 54 ini. Dia itu kan atau lebih, berarti harusnya kita itu 65 kurangi 54 berarti ya. Ada 11. Berarti ada 11 karyawan. Karena dia tuh kayak 29 number atau lebih ya, berarti ada 11 karyawan yang gajinya tuh sekitar $296 atau lebih per minggunya.
Oke, ini ralat untuk yang poin kedua. Oke, lanjut kita kembali ke poin 3. Sekarang kita lihat juga dia ada di data keberapa nilai 275 ini. Nah, nilai 275 itu ada di kelas ini. Di kelas ini. Sekarang kita seperti tadi frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas terus dikali dengan 275 itu tadi dikurangi 270, ya ini kan sebagai tepi bawah, baru itu kita bagi dengan panjang kelas, yaitu tepi atas kurangi tepi bawah, dan ditemukan hasilnya 26 ya. 26, terus kita tinggal kurangi saja, 26 kurangi 11 15, berarti ada 15 orang karyawan yang upahnya itu antara $263 sampai $275 gitu. Ya, jadi kita simpulkan dulu di sini, bikin kesimpulan. Ada 45 karyawan dengan upah kurang dari $288 per minggu. Terus ada 11 karyawan dengan upah lebih dari $296 per minggu. Terus yang ini kita simpulkan ada 15 karyawan dengan upah antara 263 sampai $275 per minggu. Nah, mungkin kalau dia tanya ya tadi rumusnya bagaimana, ini sebenarnya semacam rumus inverse juga. Jadi ternyata bukan hanya dalam fungsi juga, ternyata di dalam statistik juga ada inverse ternyata. Gimana? Apakah ada yang mungkin merasa gimana gitu dengan ini? Kok statistik kok ada inverse-nya juga? Ada yang kaget gak nih? Ada inverse dalam statistik. Halo, halo. Ini pada ngantuk atau gimana nih? Mana, paham belum nih? Ngantuk Pol? Oh, Ulfah ngantuk. Gizalwa aman. Gimana? Menurut pendapatmu gimana nih? Dalam statistik juga ada inverse-nya ternyata. Inverse statistik. Baru denger? Baru dengar sih mas. Oh, Baru belum dengar. pernah ya? Sebelumnya nggak tahu. Dia kalau memang ada, presiden sampai dia memang ada inverse dalam statistik. Kayak itu tadi sebenarnya kan rumus untuk mencari tata letak kan ya, seperti apa itu ada kuartil, desil, persentil gitu kan. Termasuk juga nilainya itu tadi. Nah, ini sebenarnya juga semacam itu tadi, inverse ya kan, untuk mencari nilai segini ini ada di data keberapa. Nah itu, jadi ini semacam inverse juga. Mungkin pada kaget juga nih kok statistik ada inverse-nya. Oh, ada baru denger nih ya. Tadi paham belum nih untuk soal ini? Tak lihat dulu ya, nih pesertanya apa? Ada berapa nih? 18. Kemana nih, Siva kayak udah keluar ya dari Meet? Oh, gabung lagi, dirasanya teko bos. Oke. Jadi itu tadi untuk gambar grafiknya.
kan ini dia ogive yang apa, dia frekuensi kumulatif yang dia tuh lebih dari, terus kita cari angka-angkanya, kita bikin menjadi ogive yang kurang dari, jadi gini ogive-nya. Udah cuma tinggal dibalik doang gitu. Terus ya untuk nyari frekuensinya berapa ini kan kita itu tadi kita menggunakan perkiraan dengan mengukur, terus kita buat perbandingan dan ditemukan angkanya, terus kita bulatkan ke yang terdekat. Masuk dalam menyusun ya. Ini ada inverse pas nyari apa. Jadi gini, yang inverse itu kan kita mencari itu loh, letak suatu nilai itu ada di data keberapa. Nah itu ya, di suatu nilai itu ada di data keberapa, kita semacam menginverse tadi rumus itu ukuran letak, jadi kita inversekan jadi seperti itu tadi. Oke. Dan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi kita bisa menggunakan yang frekuensi kumulatif tadi, cukup dengan mengurangkan dua yang berurutan. Kita bisa tahu frekuensi untuk masing-masing kelasnya. Dan di data ini kayak udah jelas banget ya untuk batas masing-masing kelas, sehingga kita bisa lihat langsung tepi bawah sama tepi atasnya secara langsung bisa kelihatan. Di bawah tepi atasnya langsung kelihatan ini. Makanya ini angkanya bisa sama di ini, kayak nempel gitu, nggak ada jarak sama sekali. Itulah yang di sini pertanyaannya kurang dari, lebih dari. Nah kalau kurang dari kita bisa gunakan ini FK, dia langsung ketemu. Adapun sebenarnya di sini kenapa dia kok harus dikurangi ya, malah 65 kurangi dengan ini, dia frekuensi semuanya ada 65. Terus dia kan kalau 54 orang ini kan yang kurang dari 296, berarti yang lebih dari berarti ya kita kurangi ya kan, 65 kurang 54 yaitu 11. Dan untuk yang ini kan dia pakai rentang gitu ya, 263 sama 275. Berarti kita harus mencari masing-masing 263 itu dari data keberapa, 275 dari data keberapa. Dan ternyata kita sudah menemukan bahwa angka 293 ini ada di data ke-11 dan angka 275 ini ada di data ke-26. Terus kita hitung selisihnya, ditemukan ada 15, berarti ada 15 karyawan yang upahnya antara 293 dan 275 gitu. Sampai sini paham ya, apalagi kalau statistik ada inverse-nya kan lali rumusnya. Siva lupa ya rumusnya. Jadi tadi ini memang pakai inverse tadi untuk mencari letaknya di data keberapa itu pakai inverse. Rumus yang ini loh, untuk mencari dia ada di data keberapa nilai ini. Jadi ternyata memang ada inverse-nya juga statistik. Wah, kaget semua mungkin. Ya, ada pertanyaan lagi? Mas, ngitung inverse-nya gimana mas? Sebenarnya sih kita juga tidak menginverse sebagaimana kalau ngitung fungsi. Cuman kita tuh kayak apa ya? Kan kalau soal statistik pada umumnya kita disuruh mencari itu kan ukuran letak. Tapi di sini kita udah dikasih tahu nilainya berapa, kita gantian nyari ya, nyari apa itu nilai tersebut ada di data keberapa. Nah itu. Jadi misalkan gini ya, kita pakai equation aja lah. Misalnya mencari letak suatu nilai tertentu ada di data keberapa itu kan. Nah, rumusnya adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ditambah
frekuensi kelas yang bersangkutan dikali apa itu nilai itu tadi ya, nilai dikurangi tepi bawah ya, nilai dikurangi tepi bawah terus dibagi dengan panjang kelas atau P aja ya, kita bikin P udah pada paham nih, bikin P. Sebentar. Jadi ini memang kayak sebuah inverse untuk apa itu rumus itu tadi, ukuran letak. Kita kasih keterangan dulu di sini ya. Untuk FK itu keterangannya adalah apa kalibri sih? Bisa Cambria Med ini. Nah, ini baru oke. FK keterangannya adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, terus FI itu frekuensi dari kelas yang bersangkutan, frekuensi kelas yang bersangkutan ya, baru kita pakai dari ya kan, frekuensi kelas yang bersangkutan. Terus untuk apa itu X itu adalah nilai tertentu ya, apa yang kita yang disuruh nyari itu loh, nilai misalnya nilai berapa, 288, 296 atau berapa. Terus TB itu tepi bawah kelas yang bersangkutan. Sementara P itu panjang kelas. Di rumus ini merupakan rumus inverse dari ukuran letak. Di inverse-nya jadi rumus ini. Oke, mana paham atau belum? Halo. Udah pada ngantuk? Oh, lagi difahamin lagi. Ini rumusnya ini. Kelihatan kan rumusnya? Atau kurang besar? Kelihatan aman. Oke, Zalwa aman. Yang lain gimana? Paham juga? Atau belum paham? Gimana, Pak? Udah pengen bubar nih apa gimana? Paham ya. Oke. Ini masih pengen lanjut lagi atau udah pengen bubar aja gitu? Tuntaskan. Emang ada apa yang belum dituntaskan? Kurang apa? Biar tak jelasin lagi yang kurang-kurang. Lo malah WK apaan ini? Yang nomor 2. Ya ini kan nomor 2. Jadi ada ABC. Atau ini yang $296 lebih atau lebih ya. Kan gini, ini kan frekuensi kumulatifnya, ini kan dia frekuensi kumulatif kurang dari kan ya.
Sehingga yang kita temukan angka 54 ini ya dia jumlah karyawan yang memang upahnya tuh kurang dari $296. Berarti yang lebih kan ya sebaliknya gitu. Di total ada berapa jumlah karyawan tadi kita kurangi dengan itu tadi 54, jadi ketemu 11. Nah, itu kenapa dia paling beda sendiri ya, karena pokoknya lebih dari gitu ya. Kalau emang sudah, kita bisa mengakhiri meet kita malam hari ini. Udah semua ya. Yalah, kayak kalau udah diem-diem gini mungkin entah itu ngantuk, entah itu paham, atau entah apa, pokoknya intinya pengen segera diakhiri kan ya. Oke, sudah ya. Oke, sekian, terima kasih meet pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti meet ini. Sekarang kita bisa live dari meet. Sebentar ya, tak hentiin dulu untuk recordingnya.